Ya, yang sing jalan saja. Radio. Tadi. Ya, dalam oke. Oke. Jalan ya. Jalan oke. Makanya jalan. Oh, ini buat pengantin. Bapak yang baik, Engkau Allah kami yang penuh kasih dan rahmat, Engkau Allah yang kami sembahkan muliakan di dalam nama kami Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih penyertaan-Mu, pemeliharaanmu begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau menyerahkan pelayanan, pemberkatan dan peneguhan pernikahan bagi saudara kami Dina dan Evi dan Mayanti. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Semuanya berlangsung dalam pimpinan berkat dan penyertaan. Kami serahkan sepenuhnya pelayanan ini dari awal sampai akhir dalam kuasa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Erika Wijaya yang hendak memberikan pelayanan, kemudian terlengkapi dengan segala hikmat, sehingga segala sesuatu yang disampaikan sungguh dengan terjadi dan menguatkan kepercayaan membangun iman dan percaya dari seluruh dalam kami juga menyerahkan kedua pihak keluarga besar dari Mas Dina dan Mbak Evi, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Baik, yang pertama Martin telah beralat urusan janji yang kemarin sampai di sini. Tahu yang ada sekarang kita persiapkan supaya apa yang kata yang salah. Untuk persembahan
persembahan manten yang secara khusus disiapkan untuk mulai berjalan dari sini karena dengan bergambar maka menikmati jalannya pelan konten kemudian keluarga dan Betul. Senogong ijazah tak tidak. Ini ada. Keluarga di belakangnya. Kasih tahu. Baik langsung. Selesai proses. Bro. Ini kowe. Ini kowe. oke. Nyanyinya mantap mantap nggak bisa ikut lagi ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama atas nama gereja Injili di Tanah Jawa IPC Kudus, saya mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai, orang tua serta kerabat mempelai berdua. Salam dan harapan kami. Allah melimpahkan berkat, rahmat dan damai sejahtera, serta cinta kasih-Nya dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Yang kami hormati Majelis Gereja di IPC Kudus, saya mewakili kedua keluarga yang akan berpesanan memohon dan menyerahkan putra-putri kami, Eti Damayanti dengan Sylvester Chandra Kirana Loana Tirtadima, mendapatkan pelayanan, peneguhan dan pemberkatan nikah oleh gereja Tuhan di sini. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih. Mewakili segenap majelis dan anggota jemaat GIPC Kudus, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, serta menyambut dengan sukacita permohonan kedua mempelai dan keluarga untuk melayani peneguhan dan pemberkatan nikah
sesuai dengan tatanan gereja Tuhan di sini. Yang menjadi sumber berkat adalah Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang berlangsung pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Silakan kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah ke tempat yang sudah disediakan. My hand in Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Evi Damayanti dengan Saudara Sylvester Chandra Kirana Loana Tirtadima berlangsung dalam nama Allah yang telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kepada laki-laki seorang penolong yang sepadan yang dipersatukan oleh ikatan kasih dan janji setia menjadi suami istri yang berbahagia. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian. Amin. Muliakan Raja Kasih. Raja Kasih yang
Silakan duduk. Nyanyian kita naikkan di hadirat Tuhan sebagai persembahan syukur dan pujian kita kepadanya. Jadikan hatiku istana cintamu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanku, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu, langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanku, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Mari datang kepada Tuhan, datang dalam doa dan menyerahkan seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir
Kita sehati berdoa. Kami mengucap syukur atas ibadah yang menggembirakan karena hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau membawa kehidupan yang sungguh luar biasa, hidup baru di dalam Tuhan, yang Engkau perlengkapi dengan segala kebajikan sehingga kami tak kekurangan apapun di hadapan Engkau ya Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur pula atas perjumpaan kedua orang yang Tuhan persatukan dalam rencana agung-Mu membangun hidup berumah tangga, Sylvester dan Evi, yang sungguh mereka menantikan berkat serta peneguhan dari Tuhan. Biarlah apa yang sudah mereka sepakati di hadapan-Mu ini, mereka teguhkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Engkau ya Tuhan berkenan memberkati dan menyempurnakan cinta kasih mereka, karena Engkau sumber kekuatan, berkat dan pertolongan yang memampukan kami untuk senantiasa tetap tinggal di dalam kasih Tuhan dan teguh berdiri memenuhi panggilan mulia hidup berkeluarga yang terus taat akan Tuhan sampai Tuhan datang kembali, dan bersama-sama menikmati kemuliaan yang Kau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Karena itu urapi hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pekerjaan pelayanan hari ini, dikuduskan bagi Tuhan dan melakukan tugasnya sempurna bagi Tuhan karena kuasa Roh Kudus yang menaungi dan memenuhi hati kami. Kami juga berdoa untuk serangkaian acara yang sudah disediakan setelah ibadah hari ini. Tuhan terus menopang keluarga orang percaya baik yang baru maupun keluarga-keluarga yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga dalam rentang waktu yang berbeda-beda ini. Mereka akan saling meneguhkan dan membangun kehidupan bersama dalam perjumpaan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk membangun hidup bersama ini, hingga akhirnya kami tak kekurangan sukacita apapun. Bahkan rancangan baik resepsi pernikahan nanti akan berlangsung pula dalam hikmat dan penyertaan-Mu. Berikan kami cuaca yang memungkinkan untuk terselenggaranya resepsi ini dengan penuh sukacita bagi semua yang hadir dan semua yang menyelenggarakan. Yang pada akhirnya kami semua diberkati, bukan hanya mempelai yang saat ini menghadap hadirat Tuhan, tetapi keluarga-keluarga orang percaya bersama-sama di dalam menjalani kehidupan di masyarakat untuk menyaksikan kasih dan keagungan Tuhan Yesus, Tuhan dan Sang Juru Selamat. Demikianlah kami sudah berserah kepadamu, mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Gembala Agung kami, sumber kasih sejati. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah mempertemukan saudara-saudari kita, Evi Damayanti dengan Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima, untuk menjadi suami istri yang diteguhkan dan diberkati. Tuhan sendiri kiranya berkenan hadir dalam keluarga orang-orang percaya dan menolong agar mereka tetap berbahagia oleh anugerah-Nya. Demikian dasar-dasar pernikahan. Saudara Evi Damayanti dengan saudara Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima, hari ini saudara berdua datang menghadap Tuhan untuk memohon peneguhan dan berkat atas pernikahan saudara. Saudara berdua telah memutuskan untuk menjalani hidup berkeluarga. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22.
Saudara-saudara, tulang rusuk merupakan lambang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Setara berarti saling menerima dan menghargai sebagai pemberian Tuhan yang sungguh amat baik. Setara tidak saling merendahkan, melainkan dengan tanpa malu-malu bersedia mengakui kelemahan masing-masing dan saling melengkapi sebagai suami istri. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6. Untuk memberikan jawaban kesanggupan atas pertanyaan yang akan saya ajukan, kedua mempelai dipersilakan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan kudus tadi, bersediakah saudara berdua menerima serta memberlakukannya? Bagaimana jawab saudara Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Evi Damayanti? Ya, dengan sepenuh hati. Hendaknya ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan menjadi saksi. Sekarang kedua mempelai silakan berjabat tangan kanan dan pada posisi berhadap-hadapan untuk menyatakan janji pernikahan. Saya, Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Evi Damayanti mulai sekarang dan seterusnya menjadi istri saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama istri saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Evi, saya berjanji akan mengasihi, melayanimu dan setia, baik di kala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban sebagai seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu, dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Saya Evi Damayanti kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima mulai sekarang dan seterusnya menjadi suami saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama suami saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Sylvester, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik di kala suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu dengan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Tetap berjabat tangan, berdiri menghadap saya. Pernyataan peneguhan atas nama Gereja Allah
Di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan secara Kristiani yang sah dan sah pula bagi negara. Kiranya Tuhan Yesus sendiri menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Anda berdua mulai sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Yang dipersatukan Allah, jabat tangan lepas. Silakan kedua mempelai menempati tempat untuk dilakukan pemberkatan. Silakan berlutut. Dia
saya panggil bangkit berdiri. Pelayanan berkat atas mempelai dilakukan. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Kiranya senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang hidup kudus, bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Dilanjutkan dengan doa syukur mempelai yang telah menjadi suami istri. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa telah mempersatukan kami menjadi suami istri dan akan senantiasa menolong kami hidup dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Urapilah kami dengan Roh Kudus yang membimbing keluarga kami tetap tinggal di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sepanjang hidup kami. Karuniakanlah putra-putri dalam keluarga kami ini serta hikmat untuk mendidik segenap anggota keluarga sebagai putra-putri pewaris perjanjian kasih karunia Allah yang setia dan taat hanya kepadamu. Jadikanlah kehidupan keluarga kami tanda dan sarana berkat-Mu yang berdaya guna bagi terselenggaranya karya agung, merawat dan melestarikan segenap ciptaan-Mu. Kami menaikkan semua permohonan doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bangkit berdiri dan bertukar posisi. Pengenaan cincin pernikahan. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan saudara kita berdua ini akan cinta kasih dan kesetiaan yang telah mereka ucapkan dalam janji pernikahan. Saudara Sylvester, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu dan Tuhan memberkatimu. Saudari Evi, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu dan Tuhan memberkati. Silakan kedua mempelai menyalakan lilin satu dan mematikan lilin masing-masing. Silakan dinyalakan bersama-sama penyalaan lilin ini sebagai tanda mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan di dalam kasih Kristus mereka membangun keluarga yang kekal. Jadi terang bagi dunia ini dan Tuhan memberkati.
silakan kembali ke tempat duduk dan tetap pada posisi berdiri. Saudara-saudara yang akan memberikan persembahan pujian diberikan kesempatan. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu.
waktu, keluargaku adalah surgaku. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Saudaraku, persembahan syukur dinaikkan dan dipersilakan saudara-saudara mempersiapkan persembahan ini dengan menyanyikan juga pujian persembahan, bawalah persembahanmu nanti. Kini medan berbagi, meriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa kami orang-orang yang dirahmati Allah, yang dikasihi dan diberkati, dan patutlah segala yang Engkau berikan ini kami pergunakan kembali
untuk melayani pekerjaan-Mu di dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu, nama Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Sang Sumber Kasih, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh semua orang dan segenap ciptaan. Pada hari ini kami datang kepadamu dengan persembahan syukur yang kami peroleh dari berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Tetapi juga kami bersama-sama mempersembahkan sebuah keluarga baru di hadapan-Mu. Keluarga yang kudus bagi Tuhan, yang mau terus dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan agar hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi sarana yang berguna untuk melayani pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Dan melalui keluarga baru ini, bersama-sama dengan keluarga-keluarga orang percaya lainnya, kami bersama dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Melalui karya kami, melalui pekerjaan, melalui tindakan-tindakan nyata kami, kasih Allah itu dialami oleh semakin banyak orang, dan saudara-saudara kami boleh mengenal Kristus melalui kehidupan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga orang percaya. Demikianlah Bapa, kami membuka hati kami untuk senantiasa dibawa dan dibimbing ke dalam seluruh rencana dan program Allah bagi kami. Kami percaya bahwa kehendak dan rencana-Mu itulah yang pasti baik. Karena itu Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, saya akan membawakan renungan dari dasar Alkitab, pembacaan Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45 dengan judul perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Sebelum firman Tuhan direnungkan, setelah kita dengarkan pembacaannya, kita akan memohon urapan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan pembacaan Alkitab firman Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui renungan sabda Tuhan ini. Karena itu urapi hamba-hambamu baik yang berdiri di depan ini untuk menyampaikan pewartaan sabda, maupun kami semua yang mendengarkan dan melakukannya. Dan kami bersama-sama dibangun oleh firman Tuhan ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan dipelihara dalam segenap kebaikan, hingga akhirnya damai sejahtera senantiasa yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir dengan firman-Mu dan anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberi renungan singkat pada hari ini dengan judul "Segala sesuatu ada waktunya".
Bahkan saya tekankan, segala sesuatu indah pada waktunya. Rumusan ini barangkali kita dengar dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11. Tetapi bacaan yang saya pakai bukan Pengkhotbah. Saya membacanya dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, perempuan muda yang belum pernah menikah tetapi mengandung, dan perempuan tua yang sudah usur, yang sudah bukan waktunya menikah tetapi mengandung juga, dan mereka berjumpa. Itulah yang saya sebut bahwa mereka bukan menggunakan waktu mereka, tetapi waktu Tuhan yang dinanti. Dan mereka menyerahkan diri pada waktu Tuhan, itulah yang terbaik. Saudara jadi ingat nyanyiannya kan? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah untuk dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bulan September lalu ketika saya mendengar berita bahwa kedua calon mempelai ini akan datang dan mohon dipersiapkan pelayanan pernikahannya di gereja ini, ada hal yang menggelitik saya sehingga renungan ini muncul. Yang pertama, mereka bukan orang-orang usia muda, mereka sudah orang-orang dewasa. Mbak Evi itu saya kenal sejak lama karena adiknya Bu Ruth Eliana. Dia bukan orang asing, tetapi yang satunya itu yang menjadi suaminya sekarang ini betul-betul asing bagi saya. Tapi yang asing itu sekarang sudah terjembatani dan tidak lagi asing. Karena ketika sudah dibangun komunikasi, kasih, pengenalan, akhirnya yang asing itu menjadi rekan, saudara. Bahkan ketika melakukan CD di tempat ini, yang asing itu bersedia menjadi anggota gereja di tempat ini. Nah, ini yang luar biasa. Orang Timor tinggal di barat, di Bogor, gerejanya di Kudus. Istrinya di Solo. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana nanti ke depan? Oh, kalau kita berpikir ke depan, kata orang depan itu impian. Future itu belum terjadi. Tetapi kemarin adalah kenangan, memori. Yang kita pikir hari ini, inilah realitanya, inilah kenyataannya. Kenyataan mereka berdua berbeda dengan yang lainnya. Mereka tidak bisa diukur dengan cara kita berpikir, cara kita mengatur waktu kita masing-masing. Nampaknya setiap kita diatur oleh waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan mempertemukan mereka ketika mereka sudah tua seperti ini. Maaf saya kata tua ya, bukan berarti tua begitu ya. Bukan berarti usia lanjut, tetapi orang-orang tua. Inilah waktu Tuhan. Inilah the present itu. Bukan hanya sekarang ini, tetapi hadiah dari Tuhan. Jadi yang saya maksud adalah ketika kita mau menyadari betapa pentingnya kita bergerak dalam rencana Tuhan, yang kita pikirkan memang masa depan, tetapi bukan masa depan yang menakutkan. Mereka sanggup menjalani hari-harinya dengan percaya bahwa Tuhan menuntun mereka dan masa depan disediakan kepada mereka walaupun masih samar-samar dan gelap, walaupun masih impian-impian yang ada di depan. Mereka juga tidak sedang meratapi dan menyesali latar belakang masing-masing. Kenapa aku baru sekarang bertemu dengan orang yang tepat diberikan Tuhan? Mengapa tidak dulu-dulu diberikan yang tepat dari Tuhan? Kita tidak sedang meratapi masa lalu dan menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi kita sedang merespon apa yang Tuhan kehendaki sekarang. Dan dalam realita kita, memang itulah yang terjadi. Ada sebuah contoh
bahwa setiap orang memiliki waktunya, tidak boleh dipercepat. Itu alamiah. Saya ingat kisah tentang pemilik Microsoft ya, Corporation. Bill Gates dan Melinda, pasangan suami istri yang memiliki perusahaan Microsoft yang hebat itu, ternyata tidak mengizinkan anak-anaknya untuk memiliki telepon seluler sampai usia 13 tahun. Anak-anaknya ketika pulang sekolah rewel, minta, orang-orang teman-temanku sudah pakai ponsel semua, kenapa saya tidak boleh? Tapi papa mamanya tetap tidak mengizinkan, walaupun papa mamanya bisa memberi telepon yang paling canggih sekalipun, yang belum dimiliki teman-temannya barangkali. Lalu orang bisa melihat, wow, anaknya pemilik korporasi Microsoft yang terkenal itu, gitu ya. Tapi tidak mau untuk itu. Ini sama dengan ketika saudara memiliki anak di bawah umur dan kemudian saudara memberinya mobil, apalagi mobil balap, begitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Bahaya kan? Sesuatu yang membahayakan dan bahkan bisa membinasakan bukan hanya dirinya tetapi orang lain juga. Nah, itulah yang dibayangkan oleh orang yang mau melihat bahwa semua ini ada waktunya, ada masanya. Tidak boleh gege mongso. Bahasa Jawa, gege mongso itu tidak tepat pada waktunya. Belum waktunya sudah diberikan lebih dulu. Buah belum masak sudah diunduh lebih dulu. Enggak akan berguna dengan baik. Akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Nah, menjalani kehidupan ini, Maria dan Elizabeth, orang-orang yang bertemu dan mereka saling menguatkan, sebetulnya dalam kondisi yang tidak ideal menurut ukuran umum. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama masih belia, yang belum menikah bahkan, tetapi harus mengandung. Apa kata orang? Kemudian yang satu sudah begitu tua mengandung. Apa kata orang? Nenek-nenek mengandung, akan melahirkan. Tetapi mereka bertemu dan bisa melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan, lalu tidak menyesali. Mereka bisa membagikan pengalaman hidupnya dalam sentuhan rencana Allah yang ada di dalam dirinya, lalu bisa memuji, doksologi, pemujaan kepada Tuhan yang keluar dari mulutnya. Mereka bisa melihat waktu inilah yang baik yang disediakan Tuhan bagi saya untuk menjalani sesuatu yang walaupun menurut ukuran waktu manusia ini bukan waktu yang tepat. Mbok nanti mengandung itu kalau sudah punya pasangan. Mbok mengandung itu pada waktu masih muda. Ini sudah tua mengandung. Perjumpaan mereka ini sepupu Maria dan Elizabeth. Mereka merasakan persaudaraan yang dibangun oleh orang-orang yang merasakan Tuhan bekerja dalam dirinya. Lalu ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang terjadi. Tidak ada penyesalan dan saling menyalahkan. Tidak ada yang meratap dan menangis di sana. Tapi sukacita dan syukur dan berkat yang dialami. Itulah yang disebut hari ini. Itu hari yang tepat, yang terbaik, yang dari Tuhan. Besok siapa yang tahu? Kita belum yakin bahwa kita bisa melangkah sampai esok hari. Tetapi hari inilah hari yang terbaik, yang disediakan dari Tuhan buat kita untuk melakukan semua yang baik. Dan ini sangat teologis. Kalau saudara percaya sesuai dengan iman Kristen, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, saudara ingat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, rezeki hari ini. Itu berkat diberikan hari ini, itu yang diminta. Tetapi juga bukan hanya berkat. Kesusahan sehari hendaklah ditanggung sehari.
Karena besok ada kesusahannya sendiri, karena itu jangan khawatirkan hari esok. Biarlah kesusahan hari ini berlangsung hari ini, dan besok hari memiliki kesusahannya sendiri. Mengapa kita tidak boleh menerima berkat hari ini dan sampai seterusnya, keturunan sampai ke-7 atau berlangsung terus, tetapi cukup hari ini? Dan mengapa kita tidak diizinkan mengkhawatirkan bahwa beban hari ini berat? Bagaimana kalau saya harus menanggungnya 1 tahun yang akan datang? Begitu beratnya. Dan Tuhan tidak mengizinkan kita mengkhawatirkan beban itu kita bawa 1 tahun. Hari demi hari memiliki bebannya sendiri, tetapi memiliki berkatnya sendiri. Dan ingat bahwa Dia, Tuhan, bekerja bersama kita, berjalan bersama kita, menuntun kita hari demi hari. Itulah mengapa cukup hari ini yang kita pikirkan. Bukan berarti kita tidak usah memikirkan, merancang, mereka-reka untuk masa depan kita, bukan. Tetapi jangan mengkhawatirkan dan mencemaskan apa yang akan Anda hadapi. Saya teringat bagi orang-orang yang memiliki tugas berat. Ada supervisi misalnya, atau akan ada ujian untuk anak-anak. Biasanya sebelum hari H itu mereka sudah memikirkan banyak hal yang harus dihadapi. Padahal ternyata nanti pada hari H-nya ya begitu-begitu aja, pasti bisa dilalui. Dan sekalipun pengalaman itu berulang-ulang, banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman itu. Mestinya kita bisa mengambil kesimpulan, lah hari besok itu sama dengan kemarinnya hari kemarin, gitu loh. Kan dilalui, hari besok itu pun pasti saya lalui. Hari ini itu hari besoknya kemarin, dan kita bisa melalui hari ini. Hari besok pun kita akan bisa melaluinya seperti kita memikirkan hari ini adalah hari besok. Karena kemarin kita berpikir hari ini adalah hari esok, yang tidak kita mengerti. Karena itu saudara, yang penting bagi kita sekarang, pesan ini tidak boleh dilupakan dari kehidupan kita, bahwa waktu sekarang inilah pemberian Tuhan. Inilah hadiah yang dipakai untuk melakukan semua pekerjaan yang baik. Jangan menunda waktumu. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk membangun keluarga pada saat ini, inilah waktumu. Gunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan, untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, untuk membangun kehidupan bersama. Jangan kamu khawatir akan hari depanmu. Tuhan memiliki hari ini, kemarin, dan besok. Bahkan Dia katakan kasih-Nya kekal, pemeliharaannya hari demi hari. Dan Tuhan Yesus tetap setia, baik kemarin, hari ini, dan esok. Dan Tuhan memberikan waktu kepada kita yang berharga adalah hari ini. Hari ini berkat dicurahkan, hari ini berkat dialami, hari ini kesempatan terbaik untuk melakukan karya agung, merancang kehidupan masa depan, untuk membangun relasi keluarga, perjumpaan keluarga yang jauh maupun yang dekat. Lakukanlah hari ini. Dan sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang mau menerima segala bebanmu, dan bersama Dialah selama-lamanya, dan selamatlah keluargamu. Tuhan memberkati Evi dan Sylvester. Tuhan memberkati kita semua yang menikmati hari ini sebagai kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita senantiasa dapat mengucap syukur untuk hari ini, apa yang sudah dapat kita nikmati. Karena banyak orang yang kehilangan kesempatan, tidak bisa menikmati hari ini karena hidupnya digelisahkan akan apa yang akan datang, dan dibebani oleh apa yang sudah berlangsung pada masa yang lalu. Tapi marilah kita sambut berkat hari ini dengan sukacita dan syukur, dan penyerahan diri untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menyertai kita hari demi hari. Amin. Mari kita mengambil saat hening.
Mari kita berdoa sebagai respon atas sabda Tuhan dan renungannya. Bapa, demikianlah Engkau memberikan kami kesempatan indah pada hari ini. Karena itu kami mau menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepadamu, karena kami tidak bisa bekerja untuk hari esok. Yang dapat kami kerjakan adalah hari ini. Dan biarlah kesempatan pada masa kami tetap dapat menikmati hari-hari ini. Sungguh kami menjadi orang yang berjalan bersamamu dan tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena Engkau pun hadir pada hari ini dan Engkau berkenan atas hidup kami pada hari ini. Pada hari ini kami sudah memberikan janji mulia. Pernikahan yang kami bangun di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengasihi dan saling mendukung di dalam Tuhan. Hari ini Engkau memberkati orang-orang yang mengasihimu dan Engkau menumbuhkan kasih kami sungguh-sungguh terjadi di dalam ladang dunia yang tempat kami berada, untuk menyemai kasih dan menumbuh kembangkannya menjadi berbuah lebat bagi sesama. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan ketika kami menyadari kekurangan dan kegagalan kami masa lalu, bukan untuk kami ratapi, tetapi itu pengalaman kami yang berharga untuk membawa kami sampai pada hari ini. Dan akhirnya kami dapat senantiasa melihat bahwa Engkaulah yang bekerja menuntun kami untuk memberi kami yang terbaik sampai pada hari ini. Dan inilah kami siap melakukan panggilan mulia, menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui karya-karya kami. Keluarga baru yang sudah dibentuk akan terus menapaki hari demi hari bersama Kristus dan tidak ada waktu untuk tidak bersama Tuhan, melainkan setiap hari dijalani dalam Tuhan bersama Kristus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mengucap syukur kepadamu untuk renungan sabda Tuhan yang akan menuntun dan menerangi kami dalam membangun hidup keluarga masing-masing. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Sang Terang dunia, kami berjalan memasuki masa depan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku, kita akan menerima sambutan dari majelis gereja. Dalam hal ini Bapak Heri Yudi Pratikno selaku Ketua Majelis GITJ Kudus akan memberikan sambutan dan penyerahan surat pemberkatan nikah serta kitab suci yang sudah disediakan. Kepada Bapak Heri dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita menaikkan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk berhimpun di tempat ini, untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan pernikahan kudus Saudara Evi dan Saudara Tommy yang pada saat ini telah dilaksanakan dan dilayani oleh Bapak Pendeta Herin Kadi Jayanto. Semua ini adalah karena berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita senantiasa menaikkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku Ketua Majelis mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Saudara Tommy dan Saudari Evi, yang sekarang saudara berdua telah menjadi suami istri karunia Tuhan yang disaksikan oleh jemaat. Terlebih lagi saudara berdua telah mengucapkan janji di dalam pernikahan tadi di hadapan Tuhan. Ucapan selamat untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang adalah kasih Tuhan mempersatukan saudara berdua.
Ucapan selamat kepada keluarga besar Bapak Stefanus, demikian juga keluarga besar Bapak Apriyono Subagio yang pada saat ini telah mengantarkan anak-anak untuk masuk di dalam lembaga rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, pada keluarga besar atas nama majelis, mohon maaf apabila di dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus pagi hari ini ada hal-hal yang masih belum berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terkhusus kepada saudara Sylvester atau Tommy dan Evi Damayanti, bahwa saudara saat ini telah menjadi suami istri, dan tadi disampaikan bahwa saudara Tommy juga telah mau untuk masuk di dalam keanggotaan Gereja Injili di Tanah Jawa, di Kudus, dan semua ini adalah berkat Tuhan bagi kami semua. Kiranya di dalam kalian berumah tangga tetap mengutamakan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Baik, itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mempelai berdua, dan atas nama gereja akan memberikan surat peneguhan atau pemberkatan nikah, yang surat ini nanti akan saudara gunakan untuk di dalam pengurusan administrasi pencatatan di negara. Baik, saya akan bacakan surat peneguhan pemberkatan nikah nomor 003-GITJ-KDS-12-2022. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, di Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ Kudus, telah dilayani peneguhan pemberkatan nikah mempelai laki-laki nama Sylvester Chandra Kirana Loana Tirta Dima. Tempat tanggal lahir Flores 11 Januari tahun 1976. Alamat Mala RT 021 RW 000, benar. Nanti tolong dibetulkan ini nanti. Kelurahan Rega, Kecamatan Buawai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nanti kalau ada hal yang perlu dikoreksi segera supaya nanti di dalam pencatatan selanjutnya tidak ada yang salah. Dan mempelai perempuan nama Evi Damayanti. Tempat tanggal lahir Cilacap 17 Oktober tahun 1973. Tempat alamat Perum Permata Cibubur, Klaster Ponik J2/19 RT 001 RW 016 Cilengsi Bogor. Dengan saksi yang pertama nama Marcel Yusuf. Betul ya, Pak Marcel ya. Ejaannya nanti tolong diteliti lagi karena nanti ada tercantum di berkas pencatatan sipil ya. MARSEL gitu saja. Enggak pakai CH ya. Oke. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 1979, alamat Jalan Kepu Dalam 4 nomor 31 RT 10 RW 002 Kemayoran Jakarta Pusat. Dan saksi yang kedua nama Edi Slamet Suharto. Rawo? Oh iya. Tempat tanggal lahir Cilacap 6 September 1971. Alamat Perum Cibubur Blok P2/11 RT 02 RW 16 Cilengsi Kidul Bogor. Baik. Kudus 12 Desember tahun 2022, Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ Kudus, Pendeta Pelayan Peneguh Pemberkatan Nikah, Pendeta Herin Kadi Jayanto, MTH,
Ketua Umum Majelis Penatua Heri Yudi Pratekno dan Sekretaris Umum Majelis Penatua Tri Pranoto. Baik, kepada Saudara Evi dan Saudara Tommy, surat peneguhan ini dapat saudara pergunakan nanti setelah ada koreksi mungkin, supaya segera dilakukan koreksi di sekretariat, dan nanti akan kami serahkan sebagai bagian dari tahapan-tahapan di dalam pernikahan saudara, sebagai dicatat di gereja dan nanti untuk selanjutnya digunakan untuk pencatatan di catatan sipil. Demikian juga gereja akan memberikan kenang-kenangan sebuah Alkitab. Di dalamnya Alkitab ini kita tahu bahwa firman Tuhan telah ditulis di dalamnya. Pakailah Alkitab ini di dalam setiap rencana, langkah, dan segala tindakan saudara, karena disinilah terdapat semua petunjuk, semua penuntun, dan di sanalah semua yang saudara perlukan. Akan saya berikan kepada saudara Tommy dan saudara. Selanjutnya disampaikan sambutan dari wakil keluarga yang dalam hal ini berkenan keluarga para wali berdiri menghadap ke jemaat di depan, nah mengapit kedua mempelai. Jadi kedua mempelai silakan berdiri menghadap ke jemaat dan di atas naik ke atas semua. Bapak Andreas Teguh Prihananto akan mewakili keluarga bersama-sama ini untuk memberikan sambutan. Silakan. Ya. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama sidang jemaat yang hadir hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan. Kita Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam kesehatan dan kebahagiaan dalam rangka menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah anak kita Evi dan Sylvester. Perkenalkan, nama saya Andreas Teguh Prihananto. Bapak Ibu semua boleh memanggil saya Andreas. Dan saya mohon maaf bila sudah mengambil waktu dan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga kedua mempelai mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya atas segala perhatian, dukungan, dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada peneguhan dan pemberkatan pernikahan anak kami, Evi Damayanti, putri dari Bapak Sudiman almarhum dan Ibu Suhartati almarhum, dan saat ini diwakili oleh Bapak Apriyono Subagio dan Ibu Ruth Eliana Luki Lilianti, dengan anak kami Sylvester Chandra Kirana Loana Tirtadima, putra dari Bapak Samuel Diman almarhum dan Ibu Imelda Owa almarhum, dan saat ini diwakili oleh Bapak Stefanus Owa dan Ibu Pilomena Gambut. Betul ya penyebutan namanya? Mohon maaf jika ada kekeliruan. Beliau semua ada rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hadir hari ini. Karena ada rasa haru
maka izinkanlah saya mewakili beliau pada kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Kami, keluarga besar kedua mempelai, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Herin K. Hadijayanto atas pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yusuf Dwi Handoko atas pelayanan pertunangan kedua mempelai yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 kemarin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Majelis GITJ Kudus yang telah mendukung acara pertunangan serta peneguhan dan pemberkatan pernikahan anak kami Evi Damayanti dan Sylvester Chandra Kirana Loana Tirtadima. Ucapan terima kasih juga kepada segenap Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam kepanitiaan, di mana Bapak Edi Cahyono sebagai ketua panitianya. Matur nuwun Pak Edi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hari ini sudah ambil bagian di dalam pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah. Ucapan terima kasih kepada segenap keluarga besar dari putri kami Evi Damayanti dan putra kami Sylvester Chandra Kirana Loana Tirtadima yang sudah memberikan support, meluangkan waktu jauh-jauh dari NTT sampai ke Kudus, kota kecil, kota kretek yang panas, sehingga acara demi acara boleh berlangsung dengan baik, khidmat dan penuh keakraban sebagai keluarga baru, keluarga besar yang baru dibangun atas pernikahan anak kita Evi dan Sylvester. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jemaat GTJ Kudus yang sudah memberikan perhatian, dukungan, dan kehadirannya pada hari ini. Kami keluarga besar tidak mampu membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara. Sekiranya Tuhan sajalah yang akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu Saudara. Hanya doa yang kami panjatkan, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami juga hendak menitipkan anak kami berdua sebagai bagian dari jemaat dan masyarakat. Mohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara berkenan untuk mengajari, untuk membimbing, untuk mengarahkan, bahkan menegur jika tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan dan norma-norma baik yang berlaku di masyarakat, sehingga anak-anak kami ini akan semakin didewasakan di dalam kehidupan pribadi dan sebagai keluarga, baik dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat. Sebagai keluarga, biarlah jua bisa menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan, baik bagi kedua mempelai itu sendiri maupun anak cucunya di kemudian hari. Untuk itu sekali lagi mohon doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian untuk mempelai berdua. Pesan buat mempelai berdua dari saya, cinta bukanlah mengenai menemukan seseorang yang tepat, melainkan menciptakan hubungan yang tepat. Dan hal itu bukan tentang seberapa besar kamu mencintai pasanganmu di awal kalian bertemu, tetapi seberapa besar cinta yang dapat terus kamu bangun hingga akhir hayatmu. Dan yang terakhir dari kami, sebagai ucapan terima kasih kami, keluarga besar mempelai berdua, walau barangkali belum sebanding dengan apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara berikan kepada kami keluarga besar dari kedua mempelai mengundang Bapak, Ibu sekalian di dalam perjamuan kasih yang akan kami adakan di Taman Sardi, Gedung Soeharto pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Dan semoga hidangan yang kami sediakan berkenan untuk dan bagi Bapak Ibu sekalian.
Dan jikalau ada kekurangannya dalam kami menerima Bapak Ibu Saudara, di dalam kami menjamu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut dan kiranya tidak mengganggu kegembiraan dan sukacita kita hari ini. Demikian sambutan kami mewakili keluarga besar kedua mempelai, dan jika dalam menyampaikan ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, membangun pondasi dari batu, pelepah pisang dijadikan tali. Mohon doa serta restu bagi Sylvester dan Evi. Burung tekukur terbangnya tinggi, sebagai ucapan syukur kami tunggu di Taman Sardi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Disilakan kembali ke tempat. Saudara-saudara, tidak ada yang terlalu cepat dan terlalu terlambat dari Tuhan. Untuk itu, pekerjaan pelayanan hari ini dilakukan oleh kedua mempelai sungkeman kepada orang-orang tua mereka yang sudah mendahului kita, namun orang-orang yang mewakilinya dengan penuh cinta kasih merengkuh mereka sebagai orang-orang tua sendiri. Karena itu sungkeman akan dilakukan oleh kedua mempelai kepada para wali, dan dinyanyikan juga pujian doa seorang anak sebagai tanda bahwa mereka sungguh mengasihi orang-orang tua dan mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada mereka orang tua bagi mereka. Di dalam
takkan ku lupakan nasihatmu, ibuku hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa aku berseru, tetes air mata yang telah jatuh dituai bahagia. Tetes air mata yang telah jatuh dituai bahagia. Dan saudara-saudara, saya panggil bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan memohon berkat Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan kepada seluruh makhluk. Ya Bapa yang kekal, mampukan kami menjadi keluarga kudus-Mu yang terpelihara dalam kerukunan dan setia memancarkan kasih-Mu. Biarlah kami dan segenap anggota keluarga kami senantiasa dibimbing dan dilindungi dengan berkat Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya sekarang sampai selamanya. Amin. Nyanyian penutup, inilah rumah kami. Yang damai dan senang, siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudara, ibadah usai dan dilanjutkan dengan jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Akan dilanjutkan dengan pengambilan foto atau video yang dilakukan oleh mempelai berdua bersama keluarga dan majelis gereja serta pelayan. Yang saya mohon panitia untuk menyiapkan tempat untuk berfoto ya.